Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Yulia Widayanti, mahasiswa Psikologi Islam semester 6, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam kelas pelatihan kali ini, kita akan membahas topik mengenai coping strategi, stressless, vibe smart. Oke, mungkin dari kita kebanyakan tidak asing dengan istilah coping strategi. Sebenarnya, coping strategi itu ada kaitannya dengan masalah stres. Menurut penelitian Jalali dan kawan-kawan pada tahun 2024, permasalahan stres di dunia itu mencapai 13,9%. Stres itu memang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika stresnya tidak ditangani dan akhirnya menjadi distres. Hal tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Maka dari itu, diperlukan penanganan untuk mengatasi stres. Menurut Lazarus dan Volkmann, dikatakan bahwa ada dua jenis coping strategi. Yang pertama yaitu emotional focus coping. Ini terdapat 6 aspek. Yang pertama ada seeking social emotional support. Yang kedua yaitu ada distancing. Yang ketiga ada escape avoidance. Ada self control. Kelima adalah accepting responsibility. Yang keenam, positive reappraisal. Selanjutnya ada problem focus coping. Ada 3 aspek utama. Yang pertama, seeking informational support. Yang kedua, confrontive coping. Adalah painful problem solving. Menurut Lazarus dan Volkmann, dijelaskan bahwa coping adalah upaya sadar yang dilakukan individu untuk mengelola situasi yang menekan. Dapat disimpulkan bahwa coping strategi adalah segala usaha untuk mengatasi sesuatu situasi baru yang secara potensial dapat mengancam, menimbulkan frustasi, dan juga tantangan. Menurut Lazarus 1984, terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi coping strategi seseorang. Yang pertama, kesehatan fisik. Yang kedua, keyakinan ataupun pandangan positif. Yang ketiga, keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, keterampilan sosial. Yang kelima, yaitu dukungan sosial. Adapun tips and trick ProET 1001 coping skill. Saya hanya akan mengambil beberapa saja. Yang pertama itu adalah mendengarkan musik. Yang kedua, go walk. Yang ketiga, menulis jurnal tentang keseharian kita, apa yang kita alami hari ini, dan lain sebagainya. Keempat, akan afirmasi positif. Selanjutnya, ada meditasi dan juga berdoa. Selanjutnya yaitu volunteer. Oke, selanjutnya di sini ada pengalaman subjektif dari saya sendiri. Pada saat itu, saya dihadapkan dengan deadline yang menumpuk, yang akhirnya membuat otak saya tuh burn out. Namun, dengan coping strategi yang baik, ternyata tugas-tugas tersebut dapat saya selesaikan dengan baik. Nah, pada saat itu, saya berusaha untuk mengatur jadwal saya dengan kira-kira mana dulu kegiatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Artinya apa? Dengan kamu memilih strategi coping yang efektif, maka kamu dapat melewati masalah yang sedang kamu hadapi. Di sini ada penelitian yang berjudul Coping Strategi Lanjut Usia dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Popon Sutarsih dan juga Nur Rahmi pada tahun 2022. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa coping strategi lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan pada masa pandemi COVID-19 di Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, berada pada kategori sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa pada masa lanjut usia, mereka sudah menggunakan strategi coping yang cukup baik, terutama pada aspek problem focus coping. Dan selanjutnya yang berjudul Coping Mechanism terhadap Stres Akademik Mahasiswa, ditulis oleh Ismi Aisyah, Saptiani Ambarwati, Sabila Janati, dan Nadia Khairina pada tahun 2024. Hasil penelitiannya memberikan pemahaman bahwa dapat berbagai macam strategi coping yang digunakan oleh mahasiswa dalam menghadapi stres akademik, di mana setiap mahasiswa mempunyai strategi yang berbeda-beda. Berikut beberapa sumber materi kali ini. Oke, sekian kelas pelatihan coping strategi kali ini. Sampai jumpa di kelas pelatihan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.